tanda dia bagaimana cara marking dari sebuah zona. Nah, step-stepnya seperti apa? Pertama kali harus Anda lakukan adalah satu, apakah ada imbalance atau tidak? Apakah ada momentum atau tidak di situ? Maka tugas berikutnya adalah temukan momentum. Kalau Anda lihat dari posisi di sini, di mana momentum terjadi? Pergerakan momentum itu berarti adalah candle yang signifikan. Maka kalau kita start dari bagian bawah sini, maka kita ketemu ini adalah sebagai sebuah candle yang signifikan. Ya, jadi yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu di mana terjadi sebuah signifikan candle. Ini signifikan candle, ini signifikan candle, kemudian ini juga signifikan candle. Oke, ini signifikan candle juga. Nah, setelah Anda tahu signifikan candle, maka next berikutnya adalah temukan dari mana terjadinya sebuah imbalance tadi atau momentum tadi dimulai dari mana. Oke, sekarang Anda tahu dari sini adalah imbalance atau momentum, kemudian dimulai itu dari sini. Ya. Nah, setelah Anda tahu mulainya momentum itu dari sini, maka berikutnya step yang ketiga adalah apakah Anda temukan candle yang kecil-kecil atau tidak. Contoh di sini kita ketemu ada candle kecil-kecil di sini. Ini yang kita sebut sebagai sebuah base atau Anda boleh sebut sebagai cluster candle. Biasanya ciri-cirinya candlenya itu tersusun rapi, ya. Contoh di sini market tersusun rapi, candlenya kecil-kecil sekali. Oke. Nah, step berikutnya setelah Anda tahu permulaannya dari mana dan ketemu base-nya, ketemu cluster candlenya, maka berikutnya adalah tentukan high dan low dari base itu sendiri. Contoh di sini, kalau Anda lihat contoh high atau low terendahnya, maka ini adalah high-nya, ini adalah low-nya. Ya, kembali lagi di sini, ini adalah high-nya, ini adalah low-nya dia. Batas atas, batas bawah dari sebuah base. Setelah Anda temukan base, kini saatnya masuk ke dalam metode marking. Metode marking ada dua yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita menggunakan high dan low dari candle base di sini, gitu ya. Dan yang kedua nanti menggunakan body. Nah, sebelum saya bahas cara marking high dan low-nya, cara metode untuk cara markingnya, maka saya perlu sampaikan adalah perihal tentang distal dan proximal line. Katakanlah begini, misalkan terjadi sebuah rally, ya, misalnya terjadi sebuah rally, membuat rally, kemudian bergerak base, kemudian ini adalah rally. Maka kalau ini adalah rally, base rally, kita sebut sebagai area demand. Posisi atas ini kita sebut sebagai area proximal line. Ya, proximal line berarti adalah area entry. Sedangkan batas stop loss yang kita lakukan adalah distal line. Jadi rule-nya adalah Anda melakukan entry buy pada sebuah zone, maka Anda meletakkan stop loss di bawah dari zone-nya. Ya, jadi rule-nya adalah buy di demand, sell di supply. Maka ketika market pullback, Anda akan bersiap untuk masuk di area proximal line-nya. Kalau dia merupakan sebuah area demand, maka posisi dari high dari base ini kita sebut sebagai area proximal line. Sedangkan lokasi dekat dengan stop loss kita sebut sebagai distal line. Sama ketika terjadi sebuah drop base drop, maka wilayah dari area entry yang kita lakukan di sini berarti adalah area proximal line. Sedangkan batas stop loss ini kita sebut sebagai distal line. Ya, kita bisa letakin stop loss di atas dari sebuah area supply. Ya, di sini kita bisa melakukan entry sell. Nah, berbicara tentang proximal line atau distal line ini menjadi sangat penting sekali. Oke, sekarang setelah Anda paham konsep proximal line dan distal line, maka kini saatnya kita untuk marking zone. Nah, untuk bisa marking zone ada dua cara metodenya, adalah menggunakan high dan low. Contoh misalnya saya pakai acuan di sini, maka saya tarik ini menjadi high. Ini adalah low-nya. Maka wilayah zone kita ini menjadi sebuah zone. Oke, saya tandai warna kuning agar lebih jelas. Ini menjadi wilayah dari sebuah zone demand, ya. Ini proximal line dan ini adalah distal line-nya. Sama dengan contoh di sini, Anda bisa gunakan sebagai area proximal line, ya. Ini ada pakai high di atas, ini sebagai area proximal line-nya, dan ini sebagai area distal line, ya, semacam itu. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua cukup unik. Kalau ini adalah area demand, maka distal line-nya tetap sama,
dan kita hanya menggunakan posisi dari proximalannya, kita pakai yang body, maka kita akan pakai sebagai area body gitu ya. Kemudian ini juga sama, kita akan pakai bodinya aja. Kalau Anda lihat sini high body tertingginya kita pakai, kemudian yang low-nya tetap sama. Contoh di sini juga sama. Di stunning kita pakai low terendah, maka kita ambil posisi dari body. Body tertingginya mana? Body tertingginya itu di sini. Maka kita pakai ini, akan kita geser menjadi area ini. Ya kayak gitu ya. Agak sedikit beda ya. Agak sedikit beda mengenai cara untuk melakukan metode marking terhadap sebuah zone. Anda bisa gunakan metode yang pertama atau metode yang kedua. Kalau Anda menggunakan metode proximal yang menggunakan high dan low-nya, maka ini SL-nya jadi lebih besar dibandingkan kalau Anda menggunakan metode yang kedua. Kenapa? Karena kalau misalkan Anda menggunakan metode yang kedua, SL jelas lebih kecil. Karena kita menggunakan pendekatan di mana menggunakan bodinya. Tapi kekurangannya apa? Ketika Anda menggunakan area menggunakan dari metode yang kedua, terkadang harga nggak sampai. Contoh di sini, ketika saya melakukan entry buy di area, saya menunggu di bagian bodinya, kadang-kadang dalam banyak kasus harga bisa saja reject ya pada high yang ada di atas sini. Jadi harga nggak sampai pada wilayah dari entry saya, tapi mungkin harga bisa saja kena di bagian resisten di sini, high-nya dari shadow-nya gitu ya, baru dia naik ke atas. Sehingga ketika Anda tunggu di bagian bodinya, ini tidak sampai. Ya, jadi menurut saya ada plus minus yang bisa saja terjadi, kayak gitu. Oke, sekarang kita ambil contoh langsung di market ya, contoh yang sudah terjadi. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan konsep dari supply demand ini terhadap sebuah pergerakan harga. Kita ambil contoh. Contoh misalkan saya pakai yang di sini ya. Kalau saya pakai yang wilayah di sini, maka kita ketemu ada drop, base, drop. Nah, kalau Anda pakai wilayah ini, maka kita bisa melakukan entry sell sini ya. Nah, menggunakan entry sell sini, ini adalah low-nya dia. Sini. Kemudian kita menggunakan posisi high. So, ini adalah low. Kenapa saya pakai ini low? Karena low terendah dibandingkan yang di sini. Ini kita bisa tarik sebagai sebuah low-nya dia. Drop, base, drop. Ini kalau menggunakan metode yang pertama. Nah, kalau menggunakan metode yang pertama, maka kita akan mendapatkan stop loss lebih kurang sekitar 96 pip menggunakan acuan time frame 4. Kalau kita menggunakan cara metode yang kedua, maka saya bisa geser ke proximal. Contoh yang ini proximal, bisa saya pakai ini ke sini. Oke, sekarang saya hemat berapa kalau saya menggunakan metode yang kedua? Maka saya akan menghemat lebih kurang sekitar 30 pip. Sangat lumayan sekali ya. Kalau Anda ketemu semacam ini, Anda bisa mengecilkan stop loss dengan menggunakan pendekatan metode yang kedua. Jadi di sini Anda bisa marking sebagai sebuah zone. Oke, kita ambil contoh yang lain menggunakan cara yang sama dengan contoh yang tadi. Kita pakai contoh pair yang lain. Kita pakai misalkan menggunakan GBP menggunakan Euro USD misalkan ya. Oke, kita pakai Euro USD. Contoh di sini Euro USD. Oke, sekarang kita lihat contoh yang terjadi pada contoh di sini. Kalau Anda menggunakan ini sebagai area rally base drop, ya ada dua metode kita silakan sini ya. Kalau Anda menggunakan metode yang pertama berarti pakai low terhadap high di atas, maka ini adalah wilayah zone. Berapa kira-kira Anda meletakkan stop loss-nya? Sekarang kalau saya pakai ini sebagai area entry saya, maka kita akan dapetin lebih kurang sekitar sebentar sekitar berapa ini? Oke, lebih kurang sekitar 35 pip ya, sekitar 35 pip. Kalau misalkan saya menggunakan pendekatan menggunakan proximalnya saya kecilin, maka saya akan pindahkan ke bagian sebelah sini. Oke, ini saya menggunakan body ya, karena body terjauh. Saya pikir ini terjadi di sini karena tidak ada yang membuat lebih rendah. Jadi intinya bodinya sama persis. Kita ambil sebagai bodinya. Nah, dari sini kita coba ukur berapa kira-kira resiko yang kita gunakan. Ya, sekitar 27 pip. Berarti kita menghemat lebih kurang sekitar 8 pip. Ya, dengan cara seperti ini sebenarnya Anda bisa meningkatkan, bisa mengurangi stop loss, dan tentu aja kalau ini Anda bisa mengurangi stop loss, pastinya juga lebih enak kalau kita nanti akan mendapatkan rewardnya. Jadi kalau misalkan Anda menggunakan SL lebih kurang sekitar 27 pip,
tinggal dikali 2 aja gitu ya, maka kita hanya mengharapkan TP sekitar 2 kalinya, maka kita akan dapetin sekitar 54 pip. At least di bagian inilah kita TP 2 kalinya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa kecilin stop loss. Oke, kita ambil contoh yang lain, zone-nya. Nah, ini juga sama. Kalau Anda pakai contoh di sini, bagaimana terbentuknya ada drop base drop. Kalau Anda menggunakan pendekatan menggunakan SND yang kita sebut sebagai metode yang pertama, maka Anda masuk dapat untuk melakukan entry sell, drop base drop. Tapi ketika Anda menggunakan body, lihat apa yang terjadi kemudian kalau Anda menggunakan body. Harga nggak sampai. Oke, ini yang tadi saya maksud, bahwa terkadang kalau Anda terlalu konservatif sekali, terkadang harga nggak sampai. Di sini Anda tunggu, yang terjadi malah harga sudah kembali turun. Tips yang boleh saya lakukan, yang boleh saya bagikan sekarang adalah begini. Kalau jaraknya tidak terlalu jauh antara menggunakan metode pertama dengan metode yang kedua, maka saya sangat menganjurkan Anda menggunakan metode yang pertama, yaitu menggunakan high dan low-nya. Akan tetapi jika katakanlah dirasa menggunakan zone-nya, menggunakan area drop base drop-nya, menggunakan daily, dan dirasa itu SL-nya katakanlah besar, tapi ketika Anda menggunakan body jaraknya bisa menghemat sekitar 50%. Katakanlah Anda menggunakan daily ternyata pakai high low-nya adalah 100 pip, tapi ketika menggunakan metode kedua, menggunakan body dari proximal line-nya itu menghemat 50 pip, maka saya sangat menganjurkan Anda menggunakan metode yang kedua dengan pertimbangan stop loss jadi lebih kecil. Kapan harus menggunakan body metode pertama, metode kedua, atau kapan menggunakan high low metode yang pertama, itu nanti jam terbang yang akan menentukan. Anda akan tahu nanti kapan harus pakai metode pertama atau metode kedua. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, dua-duanya bisa dilakukan dan semua tergantung pada pilihan teman-teman. Apakah Anda mau dapetin SL lebih kecil tapi bisa kehilangan momen, atau mungkin Anda menggunakan SL sedikit lebih besar tetapi peluang menjadi lebih banyak. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di chapter berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara filter zone, karena tidak semua zone itu akan bekerja cukup baik. Kita akan bahas di chapter berikutnya tentang SND Score System. Sampai ketemu di chapter yang berikutnya.